Seakan kiamat, letusan Gunung Tambora mengubur peradaban di Sumbawa. Kerajaan Tambora dan Pekat musnah. Baru sehari masuk bulan Jumadil Awal, subuh tak kunjung benderang tatkala petaka menyembur dari dalam tanah Bima. Seakan meriam perang tengah diletuskan. Batuan dan hujan abu seperti dituang. 3 hari 2 malam tak berkesudahan. Ketika tiba terang, tampaklah rumah dan tanaman rusak seperti diterjang perang. Gunung Tambora telah membawa tamak bagi 2 negeri, yaitu Tambora dan Pekat. Dari penuturan naskah Bo Sangajikai itu bisa dibayangkan, letusan Gunung Tambora seakan kiamat, khususnya bagi kerajaan Tambora dan Pekat. Penyebabnya, menurut naskah itu adalah akibat tindakan jahat Sultan Tambora, yaitu Abdul Ghafur. Malapetaka baru berakhir berkat orang bersembahyang. Namun kemelaratan, kelaparan, dan penyakit tak bisa tertolong. Orang mati bergeletakan di jalan. Mereka tidak dikubur, tidak pula disembahyangkan. Mayatnya menjadi santapan burung, babi, dan anjing. Andai tidak datang pedagang dari luar, penduduknya pasti habis, mati kelaparan. Para pedagang datang dari pulau-pulau sekitar. Ada orang Arab, Tionghoa, dan Belanda. Beras, gula, susu, jagung, kacang kedelai yang mereka bawa ditukar dengan piring, mangkok, kain tenun, senjata, barang emas dan perak, sereh, gambir, serta budak. Penelitian membuktikan amukan Gunung Tambora terjadi pada April 1815. Igan Sutawijaya, peneliti dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia menjelaskan, terjangan awan panas yang menggempur hampir sekeliling Gunung Tambora pertama kali terjadi pada 10 April 1815. Dampak terdahsyat dirasakan mereka yang bermukim di barat, selatan, dan utara gunung. Selain Tambora dan Pekat, kerajaan Sanggar juga lebur, diterjang awan panas yang mencapai 800 derajat Celcius. Sebelum musnah, kerajaan-kerajaan di wilayah semenanjung Sanggar itu sempat mengalami kemakmuran. Penelitian arkeologi memunculkan dugaan bahwa warga kerajaan-kerajaan itu telah membangun peradaban yang tinggi. Peristiwa itu bisa dibayangkan sebagai sebuah peristiwa kiamat di wilayah Tambora sendiri, dan penelitian juga sudah membuktikan bahwa wilayah Tambora luluh lantak. Tulis Imade Geria. Pada pertengahan abad ke-17, sumber Lontara Makassar menyebut Tambora dan Pekat memiliki kedudukan khusus dalam pemerintahan negeri-negeri Pulau Sumbawa. Bila mundur lagi ke masa lampau, sejumlah kerajaan di wilayah Sumbawa sudah dikenal sejak Raja Hayam Wuruk memerintah Majapahit. Dalam naskah Negara Kertagama disebutkan, Negeri Dompo, Sanghyang Api, dan Bima. Menurut Imade Geria, kemungkinan ketiga kerajaan itu terkena pengaruh Majapahit. Kendati dalam catatan sejarah hanya Dompo yang ditaklukkan oleh Majapahit di bawah komando Empu Nala. Ketika Majapahit jatuh, kerajaan-kerajaan di Sumbawa menjadi negeri-negeri mandiri yang selanjutnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Goa Talo di Makassar pada abad ke-17. Sejak itu, Tambora diwajibkan membayar upeti dan menyediakan 40 budak. Demikian pula Pekat, pelabuhan yang sebelumnya di bawah Dompu. Ketika Raja Rigaukana atau Alauddin dari Goa menundukkan Sumbawa, Pekat diserahkan kepada Karaeng Marwanging. Rajanya selain harus memasok 20 budak ke Makassar, juga membayar upeti dengan tenun kain yang mereka buat. Tulis Sony. Hubungan perdagangan dengan Pulau Jawa dan kawasan barat Nusantara terus berlangsung meskipun Majapahit tak lagi berpengaruh. Pelaut Portugis, Tome Pires, dalam Suma Oriental menyebut kapal-kapal dari Malaka dan Jawa yang berlayar ke Maluku untuk mencari rempah-rempah singgah di Bima. Mereka berdagang, mengambil air minum, dan bahan makanan.
Hubungan pelayaran perdagangan itu menjadikan Bima salah satu bandar terpenting di kawasan Nusa Tenggara, kendati sudah terjadi sejak era Majapahit. Lokasi bandarnya di Teluk Sape dan Teluk Bima. Pada masa berikutnya, Bima berkembang menjadi pusat penyiaran Islam berkat letak geografisnya yang merupakan jalur lintas perdagangan. Keadaan itu juga membawa keberuntungan bagi Tambora, Pekat, dan Sanggar. Suplai komoditas dari kerajaan-kerajaan kecil itu ke Bima semakin lancar. Ketiga kerajaan kecil ini mempunyai akses ke jalur lintas laut yang selalu dilalui para pedagang dari luar apabila menuju Bandar Bima, tulis Imade Geria. Kerajaan di sekitar Bima memiliki peran strategis yang mendukung perdagangan Bima. Kerajaan Tambora bahkan berdagang langsung dengan kerajaan Makassar. Hubungan kedua kerajaan itu dibuktikan oleh surat menyurat. Selain kaya sumber daya alam, wilayah Tambora juga strategis. Pada tahun 1659, koleksi KITLV menunjukkan wilayah Raja Tambora berada di bagian utara. Wilayah yang lebih besar di Semenanjung Sanggar. Sementara itu, bagian selatan Semenanjung Sanggar merupakan wilayah Raja Pekat. Lokasi Tambora berdekatan dengan Labuhan Kenanga dan Teluk Saleh. Karenanya ia termasuk jalur lintas perdagangan yang ramai disinggahi kapal asing. Karena ramainya jalur pelayaran di wilayah sekitarnya seperti Pantai Kore, Sanggar, sering terjadi peristiwa serangan bajak laut, tulis Imade Geria. Potensi Tambora yang kaya sumber daya alam dan signifikan dalam perdagangan juga tak luput dari penguasaan bangsa Belanda dari awal abad ke-17 sampai awal abad ke-19. Pertimbangan Belanda untuk melakukan penguasaan terhadap kerajaan kecil karena dianggap lebih mudah ditundukkan, sehingga potensi alam penyangga perdagangan Bima akan lebih mudah dikuasai, tulis Imade Geria. Ternyata, Tambora dan kerajaan lainnya tak mudah ditundukkan. Digunakanlah politik adu domba dengan perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isinya diantaranya yaitu Kerajaan Goa dilarang mengirim bantuan ke Bima dan diperintahkan untuk menangkap raja-raja di kerajaan kecil. Perintah itu tidak dilaksanakan oleh Kerajaan Goa. Namun alam berkehendak lain. Tambora dan kerajaan lainnya mendapatkan pukulan dahsyat setelah Gunung Tambora meletus. Imade Geria mengutip catatan Residen Tobias yang mendata. Sebelum letusan, Tambora berpenduduk sekitar 40.000 jiwa pada 1808. Setelah letusan dahsyat itu, 30.000 jiwa lebih penduduk tewas. Pada 1816, sisa penduduk yang masih hidup tewas semua karena diterjang banjir bandang dan banjir lahar.